Oh, BPJS. Yang diubah gitu berguna dulu kayaknya pernah untuk berlaku. Inilah Nandang, warga desa Sindang Sari, Kecamatan Cisompet, membakar kartu BPJS, fotokopi kartu keluarga, dan KTP-nya yang videonya viral di media sosial. Ia merasa percuma memiliki kartu BPJS tapi tidak berguna. Bukan masalah apa, kita kemarin tahun depan aku pakai KTP gini aku bisa bayar pajak. Kok sekarang kok beda, aku pakai KTP beda sama KTP ini kok nggak bisa bayar pajak? Ini Bapak kesana pajak Pak. Gila ya, ternyata Indonesia ketinggalan 20 tahun dari Malaysia cuma soal data penduduk. MyKad generasi baru dijangka bakal diperkenalkan secara rasminya oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia bermula Jun 2026. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Di video gue kemarin pas bahas eKTP dan bandingin gimana Malaysia pakai teknologi yang sama buat ngatur subsidi BBM. Maksud gue bukan subsidinya yang disamain sama Malaysia, bukan harga bensinnya juga harus disamain, tapi gimana kita bisa pakai teknologinya buat nerapin hal yang sama. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semakin memanas ketika pejabat Indonesia mengatakan kita lebih bodoh daripada Malaysia dan semuanya terbongkar. Ketika Malaysia terus berkembang jadi identitas digital serbaguna, publik mulai membandingkan dengan KTP yang masih terasa terbatas pemanfaatannya. Di sini mulai muncul panasnya bukan karena iri secara terang-terangan, akan tetapi karena perbandingan itu semakin sulit dihindari. Masyarakat lihat sendiri, di satu sisi identitas bisa dipakai untuk berbagai layanan dalam satu genggaman. Di sisi lain masih ada proses yang panjang, fotokopi berulang dan birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Ini bukan soal menjatuhkan, tapi realita yang bikin tekanan meningkat. Semakin dunia bergerak digital, semakin terlihat siapa yang mampu dan siapa yang masih tertinggal. Karena merasa KTP ataupun identitas KAD di Indonesia ini tak guna, warga desa di Indonesia rela membakar identitasnya karena bentuk kekecewaan. Oh, BPJS. Yang diubah gitu berguna BPJS juga dulu dibakar ya. pernah untuk berlaku. Inilah Nandang, warga desa Sindang Sari, Kecamatan Cisompet, membakar kartu BPJS, fotokopi kartu keluarga, dan KTP-nya yang videonya viral dan di KTP. media sosial. Ia merasa percuma memiliki kartu BPJS tapi tidak berguna. Senin siang, Nandang mengaku kesal sudah 4 kali mengajukan permohonan rujukan untuk pengobatan mata, tapi kartu BPJS selalu dinyatakan tidak aktif. Padahal dalam waktu dekat, ia harus menjalani operasi katarak. Menurut Nandang, kartu BPJS itu ia buat 8 bulan lalu lewat seseorang seharga Rp450.000. Pihak desa mengklaim sudah memfasilitasi Nandang agar bisa memiliki kartu BPJS non-mandiri. Pihak desa Sindang Sari pun menyebut kartu BPJS milik Nandang merupakan BPJS mandiri. Alasan BPJS tak kunjung bisa digunakan karena nomor induk kependudukan belum sinkron dengan BPJS pasien. Bukan masalah apa, kita kemarin tahun depan aku pakai KTP gini aku bisa bayar pajak. Kok sekarang kok beda, aku pakai KTP beda sama KTP ini kok nggak bisa bayar pajak? Ini Bapak kesana pajak Pak. Ya ini kan KTP asli lah, ini asli. Sesuai dengan STNK Pak. Kita kan cuma bayar pajak, kok kita diperumit. Kita mau bayar, kita bayar, Mau bayar bukan kita pajak. minta, kita bayar. Tidak memperumit Pak, ini aturannya seperti ini Pak. Loh, ini kan sama aja Pak. KTP ini sama aja kan asli juga Pak. Kenapa mesti KTP yang bersangkutan gini? Kan kita bayar pajak Pak, bukan kita ngapa-ngapain. Mohon maaf Pak ya, saya pelaksana aturannya seperti ini. Ya. Nah, ini kan persyaratan KTP asli. Nah, ini asli ya, ini asli ya. Ini STNK asli. Sesuai dengan ini enggak Pak? Memang beda Pak. Cuma kan kita kan niat saya kan mau bayar.
Sisinya seperti itu Pak. Gila ya, ternyata Indonesia ketinggalan 20 tahun dari Malaysia cuma soal data penduduk. Ketua Komisi 2 DPR mengungkapkan bahwa warga Malaysia cukup memakai satu nomor kependudukan untuk berbagai urusan administratif. Mereka itu punya yang namanya IC. Kalau di Indonesia itu kayak KTP ya. Bayangin aja kamu mau beli mobil, bayar pajak, bahkan sampai punya berapa sertifikat tanah, itu kamu cukup sebut pakai satu nomor kependudukan atau IC tersebut. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya masih ribet. Banyak nomor dan kartu berbeda untuk urusan yang berbeda pula. Soal administrasi ini Malaysia juaranya ya, karena kehidupan warganya menjadi mudah. Bahkan mereka tidak perlu bawa kartu penduduk itu dan cukup sebutkan nomor IC-nya mereka. Pertanyaannya sekarang, kapan ya Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini? Tulis komentar ya. Baru-baru ni aku ada nampak satu tiktokers Indonesia ni dia buat konten warga Malaysia bayar pakai kad. Tapi sebenarnya kad tu adalah IC ataupun KTP. KTP Malaysia ni, kerajaan Malaysia ada bagi bantuan RM100 untuk beli barang-barang asas kayak beras, telur gitu. Jadi ada yang komen, kok masih pakai kad? Di Indonesia udah pakai QRIS. Kat Malaysia pun ada QR je juga, QRIS, Touch and Go, e-wallet, macam Dana tu ada. Cuma kita pakai kad tu, tap tu sebab dalam IC kita, KTP kita tu ada wang. Dan juga IC kita itu juga boleh buat pergi bolak-balik Touch and Go, macam tol ataupun public transport boleh pakai IC. Dan juga KTP kami juga itu mempunyai subsidi minyak, subsidi minyak RON 95. So dekat situ KTP tu IC tu sangat berguna lah. Okay? Kita selalu kagum kan tengok teknologi daripada luar negara. iPhone daripada Amerika, Samsung daripada Korea, China ada BYD. Tapi kali ni saya nak cerita first teknologi yang datangnya dari Malaysia adalah MyCard. Tapi yang first Malaysia buat ni adalah chip yang diintegrate sekali dalam kad tu. Chip tu mengandungi pengenalan identiti korang, iaitu cap jari korang, gambar korang, tanda tangan digital korang. Dan adalah beberapa maklumat sulit tentang kesihatan korang. Mesti korang terkejut kan? Rupanya chip tu kita boleh buat masuk sekali info pasal kesihatan korang. Darah jenis apa, penyakit kronik apa korang ada, waris korang tu siapa. Saya ingat IC ni untuk bagi dekat polis tu, polis kata, "Bak lesen dengan IC." Saya ingat macam tu je. Rupanya semua data, maklumat peribadi korang ada dalam chip tu guys. Patutlah semua benda macam beli rumah, beli apa, nak buat bank, nak buat apa, semua kena guna IC ni. MyCard generasi baru dijangka bakal diperkenalkan secara rasminya oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia bermula Jun 2026. Ini bukan sekadar IC tau. Ada QR code, chip baru dan data hampa yang boleh diverify secara digital terus. Wow, mantap. Yang paling canggih bukan sekadar cap jari. Dia simpan wajah, cap jari, mungkin sampai imbasan mata. Maknanya apa? Nak scam guna identiti orang lain makin susah. Fake account lagi cepat kantoi. Tapi jangan syok sangat bila semua data hampa connected, privacy pun makin kurang. Okey, MyCard lama bakal dihapuskan. Ini tanda Malaysia dah masuk era digital sepenuhnya. Soalannya, hampa dah ready atau hampa yang ketinggalan? Kena cepat adapt sebab sistem semakin strict, peluang makin terbuka luas kepada mereka yang faham awal. All the best. Adios. Yang saya salut lagi, IC, Identity Card atau KTP. Orang Malaysia bawa satu KTP keluar dari rumah udah bisa buat apapun, ya. Nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Urusannya bawa KTP aja. Kemana-mana, kantor yang berurusan dengan kerajaan, diorang bawa satu IC saja udah cukup, ya. Dan kamu tahu IC-nya orang Malaysia itu di dalamnya ada duitnya. Kayak mau bayar pajak loh ini ya. Ya. Jadi kalau bantuan masuk ke IC diorang nggak perlu bawa cash. Pergi belanja itu IC boleh di-trade kayak kartu bank. Ya. Naik public transport udah nggak nerima cash.
Orang Malaysia pakai IC-nya bayar tambang, bayar ongkos ya, nggak pakai cash. Di Indonesia kita mau ngurus apa-apa harus ada kakak udah ada minta akte kelahiran. Kenapa enggak itu satu KTP bisa melaksanakan semua hal ya? Kenapa nggak bisa buat sistem satu shot? Ini mau bersot akhirnya shot bener-bener ya. Nah, gitulah ya. Gimana komentar kalian? Komentar di bawah. Jangan pada ngamuk, biasa aja ya. Di video gue kemarin pas bahas EKTP dan bandingin gimana Malaysia pakai teknologi yang sama buat ngatur subsidi BBM. Maksud gue bukan subsidinya yang disamain sama Malaysia, bukan harga bensinnya juga harus disamain, tapi gimana kita bisa pakai teknologinya buat nerapin hal yang sama. Teknologi EKTP kita itu sama kayak kartu identitas di Jerman dan Jepang loh, tapi di kita cuma di fotokopi. Fotokopinya aja buat bungkus gorengan. Padahal teknologi EKTP itu bisa ngapain aja. Yang pertama, verifikasi identitas secara instan. Beberapa bank swasta udah pakai EKTP buat ngurusin urusan banking kita. Misal ganti kartu ATM, nggak perlu isi formulir, tinggal tap EKTP. Rekeningnya yang mana nih orang? Jadi ATM barunya langsung aman, cuman butuh beberapa menit. Kayak gitu kan enak. Kedua, kesehatan. Lu datang ke rumah sakit, tap EKTP, rekam medis itu langsung muncul semuanya. Riwayat alergi, golongan darah, obat terakhir, BPJS-nya aktif atau enggak. Nggak usah buka aplikasi terpisah lagi, aplikasi BPJS. Login error, aplikasinya kocak. Di Jepang ini tinggal tap EKTP, dokter langsung tahu kondisi kita tanpa harus cerita dari nol lewat My Number Card mereka. Satu kartu seluruh riwayat kesehatan. Nah di Indonesia rekam medis ini nggak terkoneksi, dipegang sama rumah sakit masing-masing. Kok bisa gitu, nggak diatur? Yang ketiga, tanda tangan digital. Mau ngurus surat tanah, kontrak kerja, izin usaha, harusnya tinggal tap EKTP. Masukin PIN, dokumen langsung sah secara hukum. Estonia udah pakai ini 24 tahun yang lalu. Warga Estonia bisa tanda tangan dokumen dari mana aja di dunia, cuman pakai kartu identitas mereka. Kemudian yang keempat, subsidi. Dan ini nyambung sama video kemarin soal Malaysia. LPG 3 kilo, bantuan langsung tunai, bantuan sosial, BBM, semua tuh bisa disalurkan lewat EKTP. Tap kartu, sistem langsung cek lu eligible atau enggak. Yang berhak dapet, yang nggak berhak nggak bisa nyalahgunain. Nggak perlu juga data ganda, nggak perlu download aplikasi lagi, nggak perlu bikin KTP palsu. Nggak ada yang bisa ngakalin sistem, nggak perlu buat fotokopian palsu. Malaysia udah buktiin ini bisa jalan. Fotokopi itu, teman-teman yang di pemerintahan nih, itu rawan banget loh disalahgunakan dan gampang banget dipalsu. Kenapa harus ada fotokopi? Buat apa? Pertanyaan gue di akhir cuma itu. Chip NFC-nya ada, data biometriknya ada. Gue pas buat KTP di foto, diambil sidik jari gue. Infrastrukturnya tuh tinggal readernya doang. Satu reader NFC harganya tuh cuma 200 ribuan. Kita udah habis 5,9 triliun buat bikin kartunya, tapi kita nggak invest buat reader dan sistemnya, kan aneh. Ini bukan masalah teknologi, teknologinya udah ada di dompet rakyat Indonesia lewat EKTP. Masalahnya ada political will untuk ngebuat sistemnya atau enggak. Negara lain udah buktiin bisa, sekarang giliran kita yang harus dorong. Pokoknya 2026 jangan ada fotokopi KTP, KK. Buat apa? Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang itu juara satu, Pak. Untuk data saja. Padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. Bisnis makin personal, Pak ya. Tapi ini persoalan kita. Kelebihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya. Urusannya. Bukan tanggung jawabnya, urusannya. Hanya bagaimana kewenangan itu tetap ada, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Semua berebut kewenangan, berebut urusan, ujung-ujungnya kickback. Ini yang sering jadi problem, redundancy, selalu terus terjadi. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya, kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini dulu Pak Teguh ini berkali-kali bantu saya itu dengan belangko KTP. Saya harus sendiri beli komputer untuk cetak, kasih ke kantor kecamatan, kantor desa. Ini kan urusannya negara. This is very basic government services.
Kenapa jadi begini belibet gitu loh menurut saya. Setiap kali mau pemilu ada yang nggak terdaftar, ada yang nggak dapat undangan. Triliunan dibuang buat pendataan pemilih. Nah ini kan problem kita Pak. Sepanjang belum ada sinkronisasi data, Presiden harus bilang, hei semua kalian berhenti ini bikin data. Kasih Adminduk. Yang lain nggak usah. Adminduk silakan koordinasikan pendataan. Misalnya kalau ditunjuk Kemendagri misalnya sebagai gatekeeper urusan big data ini. Tapi harus ada dan kita harus segera selesaikan. Indonesia ini kan sebenarnya merdekanya itu cukup buru-buru kan, kayak aji mumpung Jepang dibom nih sama Amerika, ayo kita berburu merdeka. Makanya waktu itu sempet Bapak Soekarno itu diculik kan, biar dia tuh buru-buru kayak buat deklarasi kemerdekaan. Nah kemerdekaan terburu-buru itu juga membuat negara ini tuh nggak punya foundation yang jelas. Dan yang kita pilih apa? Yang kita pilih itu sistem demokrasi. Dimana kalau kita memilih sistem demokrasi, it means everyone has right untuk menjalankan suatu pemerintahan. Nusantara ini yang dulunya monarki tiba-tiba demokrasi, itu kan kayak apaan ini ya kan? Apalagi rakyatnya itu rakyat yang terjajah, rakyat yang mentalnya sudah dijajah nggak puluhan tahun, ratusan tahun. Otomatis ini tuh kayak OKB gitu loh. OKB kan kalau dikasih duit triliunan kayak wah gila, oke, kayak nggak karu-karu, kayak nggak ada attitude-nya sama sekali. Sementara kerajaan itu biasanya keturunannya akan dikasih edukasi, entah itu tentang sastra, tentang budaya, tentang perang, tentang politik. Sementara karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, jadi kan nggak usah ngamuk gitu loh kalau misalkan Jokowi menang, ya itu kan pilihan rakyat. Kalau misalkan SBY menang, kalau misalkan Prabowo menang, di awal udah milih demokrasi. Ngerti nggak maksud aku? Iya sih, demokrasi itu memang dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. But the people are moron. So what do you expect? Lagi-lagi what do you expect? Apa yang kalian harapkan? Apa makanya di Indonesia ini korupsinya itu tinggi? Karena diawali dari foundation yang terburu-buru tadi. Foundation yang terburu-buru, semua orang itu berhak menjadi presidennya dari rakyat kecil, seperti bapak-bapak dari Solo itu kan berhak gitu loh. Jadi karena itu sistem yang kita pilih, terus lo mau ngapain? Mau ngamuk-ngamuk? Mau nggak terima? Sekaya-kaya pun suatu negara, kalau tidak ada SDM yang bagus, ya kalian akan tetap miskin. That's the fact. That's the reality. Memang background keluargaku itu akademis. Jadi nenekku itu dia kepala sekolah di masa-masa penjajahan Belanda Jepang dulunya. Jadi aku tahu realitas pendidikan di Indonesia itu kayak apa, dan menurut aku Indonesia itu tidak akan pernah bisa menjadi negara maju. Dan yang kedua adalah education. Karena aku lama ya di industri ini, di bidang education, aku akan ngasih kalian pencerahan di sini. Education di Indonesia itu sangat bobrok, korupsinya tinggi, banyak dosen-dosen yang dia itu pakai joki. Aku tahu kalian pakai joki. Jadi kalau misalkan di TV-TV itu ada orang yang bilang, wah ini expert, ini PhD di bidang ini. Bullshit, Anda pakai joki. Anda aja tes TOEFL pakai joki. Anda aja masuk BUMN pakai joki. Gak usah lah sosok bawa degree ini. Banyak loh yang pakai joki. Padahal title-nya profesor, padahal title-nya dosen. Pendidikan di Indonesia itu diisi sama orang-orang korupsi. Jadi kesimpulannya ataupun pada maknanya, pejabat-pejabat Indonesia dan orang-orang Indonesia itu marah bukan karena kepada negara, tapi kepada sistem teknologi kita yang sudah 81 tahun Indonesia itu merdeka, dikalahkan negara yang kecil. Malaysia dah membuat teknologi-teknologi baru, membuat ECAT ataupun IC di Malaysia ataupun di Indonesia itu KTP, ada secanggih itu. Kalau di Indonesia kita punya KTP itu hanya untuk identitas kad saja. Kalau kita nak berobat harus memakai BPJS. BPJS di Indonesia bayar, di Malaysia hanya pakai IC saja, bayar RM1 dah boleh, dan tiap bulan tak ada bayar. Lepas tuh kita nak bayar pajak pun kalau di Indonesia itu mesti guna KTP juga, dan ketika KTP kita sendiri dan juga nama kendaraan tersebut tak sesuai, itu pun juga tak boleh. Lepas tuh banyak lagi benda-benda macam kita nak bayar tol, ambil uang di Malaysia dah boleh, tapi di negara kita masih begaduh pasal korupsi, guys. Jadi di sini saya memberikan satu pertanyaan kepada korang. Dengan kemajuan negara itu bukan hanya karena sistem pejabatnya,
tapi juga karena masyarakat. Kalau masyarakat kita bergerak bersamaan, pemerintahan membuat sistem yang baik dan benar, bersih tanpa korupsi, insya Allah kita juga boleh bersaing dengan Malaysia. Tapi kalau kita masih ingin membesarkan perutnya sendiri, hal-hal yang tak penting kita perbuat pergaduhan, lalu sampai kapan kita ini maju, geng? Yang ada hanya memikirkan kegaduhan-kegaduhan di antara dua negara ini. Ini pandangan saya. Kalau pandangan orang apa? Coba tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.